Mat tabi'i itu hurufnya 3. Alif mati, ya mati, wawu mati. Kenapa disebut alif mati? Karena dia tidak punya harokat. Harokat itu apa? Fathah A, kasroh I, dhammah U. A, I, Ya. U. Kenapa ada suara A, ada suara I, ada suara U? Karena disebabkan oleh harokatnya. Fathah, kasroh, dhammah. Sehingga terdengarlah suara A, I, U yang berbeda-beda. Nah, kalau tidak ada harokat fathah, tidak ada harokat kasroh, tidak ada harokat dhammah, inilah yang disebut dengan huruf mati. Nggak bisa dibaca karena nggak punya harokat. Makanya disebut alif mati, alif sukun. Ini tandanya kayak gini. Alif mati, paham? Paham Pak Ustadz, insya Allah. Begitu juga dengan huruf ya. Ya yang seperti ini nggak bisa dibaca. Coba dibaca. Gimana membacanya ini? Kalau tidak ada harokatnya, gimana membacanya? Nggak bisa. Nggak bisa karena nggak punya harokat fathah, nggak punya harokat kasroh, nggak punya harokat dhammah. Nah, setelah dikasih harokat fathah, dibacanya menjadi Ya. nah, setelah dikasih harokat kasroh, dibacanya menjadi Yi. setelah dikasih harokat dhammah, dibacanya menjadi Yu. yu. Nah, adanya ya, yi, yu itu disebabkan karena ada harokat. Nah, sedangkan kalau seperti ini tidak punya harokat, nggak bisa dibaca. Oleh sebab itu ini disebut dengan Mati. ya mati. Ya, sekarang wow juga sama tidak bisa dibaca karena kosong dia nggak punya harokat, nggak punya harokat fathah wah, nggak punya harokat kasrah wi, nggak punya harokat dhammah wu. Baik. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan huruf mati, alif, ya, waw. Nah, ini adalah huruf mat tabi'i. Mat artinya panjang, ya, tabi'i artinya asli. Ya. Nah, sekarang kenapa 3 huruf ini menjadi tanda mat tabi'i? Kita lihat. Ya. Apabila ada huruf alif mati sebelumnya ada harokat fathah, oke, maka hukumnya mad tabi'i. Contohnya apa? Contohnya za. Huruf za. Apa harokatnya za? Fathah. 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 Nah, di depannya huruf za ada alif yang tidak ada harokatnya. Disebut dengan alif apa? Alif mati. Alif mati. Nah, apabila ada fathah, setelahnya ada alif mati, ini hukumnya mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Za itu. Wa idza. Tadi apabila tidak ada harokatnya, nggak dipanjangkan za-nya. Apabila tidak ada alif mati di depannya, tidak dipanjangkan za-nya. Wa idza. Tetapi setelah ada alif mati, wa idza. Baik. Baik. Paham? Nah, Insya Allah Pak Ustadz. ini rumusnya. Alif mati sebelumnya ada fathah.
Bagaimana jika alif mati sebelumnya kasroh atau dhammah? Panjang atau tidak? Tidak. Panjang. Tidak. Tidak. Khusus fathah. Kasih contoh. Taib. Contohnya misalnya. Contohnya. Ngarang-ngarang aja ya. Dzil qurba. Contoh. Gini aja, contoh ngarang aja ya. Tayyib. Nah, Taib. ini zi. Nah, ini lihat. Ada alif mati sebelumnya kasroh. Ini panjang atau enggak zi-nya? Pendek. Enggak. Pendek. Kenapa? Karena rumusnya adalah huruf alif mati sebelumnya fathah. Fathah. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Zu ada alif matinya di depan. Panjang atau pendek ini? Pendek. Pendek. Yang panjang cuman ini. Fathah. Alif mati sebelumnya ada fathah. Oke? Taib. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Huruf ya mati sebelumnya ada harokat kasroh. Ini ciri-cirinya. Ini harus diperhatikan. Fathah kasroh. Kalau ya sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Huruf apa aja itu? Nggak mesti huruf za. Semua huruf hijaiyah. Contohnya apa? Qila. Perhatikan qila. Taib. Nah, lihat nih. Qila. Gila. Ya. Ini ya mati atau enggak? Ya. Ya mati. Ya. Ya mati. Kenapa? Karena ya tidak berharokat fathah, kasrah atau dhammah, dia sukun. Aywa. Nah, sebelum ya mati ada harokat yang ada huruf yang berharokat apa? Kasrah. Ki itu kasrah. Maka di sini dibaca dua harokat. Oke? Taib. Panjang. Kila. Bagaimana kalau ki-nya itu diganti menjadi ko? Panjangkah? Tidak. Tidak. Karena syaratnya yaitu harokat kasroh. Kalau seperti ini, qaila tidak panjang. Yang menyebabkan dia panjang apabila ya sukun sebelumnya ada kasroh. Berbeda dengan alif mati tadi. Kalau alif mati sebelumnya harus ada fathah. Oke? Nah, yang terakhir waw sukun, waw mati. Sebelumnya ada harokat dhamma. Contohnya du la tubsidu.
Oke. Lihat. Lihat. Taib. Waw sukun, waw mati. Sebelum waw mati ada huruf yang berharokat dhammah. Huruf apa itu yang berharokat dhammah di sini? Dal. Dal, huruf du. Nah, ini berarti hukumnya, ini cara membacanya dua harokat panjang. Tufsidu. Tayyib. Nah, Taib. Lihat, kalau waw mati, waw sukun, itu harus dhammah sebelumnya. Bagaimana kalau waw sukun sebelumnya fathah? Panjang nggak? Contohnya misalnya. Ini. Panjang Pendek. tidak? Pendek. Ya. Bagaimana kalau kasrah sebelumnya? Pendek. Pendek. Ini pendek. Yang panjang itu adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Makanya perhatikan, syaratnya menjadi matobi adalah alif sukun, alif mati sebelumnya fathah. Ya mati atau ya sukun sebelumnya kasroh. Waw mati atau waw sukun sebelumnya dhammah. Ya. Maka apabila ada seperti ini, hukumnya menjadi panjang dua harokat, sebut dengan tabi'i. Ya. Jadi contohnya adalah yang dibaca tadi surah Al-Baqarah ayat 11. Ayo. Nah, ini contohnya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Oke. Di mana matabi'inya di sini? Wa idza di sini. Aywa. Oke. Alif mati sebelumnya ada fathah. Qila. Nah, di sini yang keduanya. Oke, ya sukun, ya mati sebelumnya kasrah. La tufsidu di sini. Waw mati sebelumnya dhammah. Tayyib. Coba perhatikan. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, dibaca panjang dua harokat. Wa idza qila Ya. Bagaimana dengan ini? La tufsidu. Apa hukumnya ini? Matobi. Kenapa menjadi matobi'ila? Karena ada alif mati sebelumnya ada fathah. Di mana alif matinya? Itu yang ini. Bukan alif hamzah ya. Ini kan ada dua huruf ini. Pertama lam. Yang disambung itu, Ustaz. Yang kedua alif mati.
Jika ditulis menjadi Oh, seperti ini. karena Yaitu lam panjang alif. karena ada alif mati. Ya, Ah, ya. berarti hukumnya adalah alif mati sebelumnya berharokat Fathah. 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 Jadi la hukumnya mat At-tabi'i. Matobi. tabi. Ya, paham kenapa la menjadi panjang? Insya Allah Pak Ustadz. Iya. Karena ada alif mati di hadapan fathah. Baik. Sebelumnya ada fathah.